Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ikhwan, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Sekarang saya akan sampaikan lanjutkan dari video sebelumnya terkait dengan mengapa manusia perlu beragama. Kemarin kesimpulannya bahwa kita hidup ini yang menghendaki kita hidup itu Allah. Tujuan apa Allah menciptakan kita? Tujuan untuk mengabdi kepada Allah. Terus bagaimana cara mengabdi? Mengabdi itu diatur dengan aturan-aturan Allah, pengabdian itu. Karena yang dinilai adalah perbuatan manusia itu sendiri. Maka di dalam Islam, Allah menginginkan kita mengabdi kepada Allah. Maka cara pengabdiannya, dibuatlah aturan-aturan proses pengabdian itu kepada Allah. Karena yang dinilai nanti Allah akan menilai kita adalah hati dan perbuatan kita. Bukan dinilai bentuk dan jasad kita, tetapi yang akan dinilai adalah hati dan perbuatan. Terus perbuatan itu yang diatur oleh Allah apa? Perbuatan yang bagaimana? Terkait dengan apa? Maka kalau kita lihat, kalau kita teliti lebih mendalam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur manusia itu ada kaitannya 3 hubungan sekaligus. Yang pertama, Allah mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, Allah mengatur hubungan manusia itu sendiri dengan sesama manusia atau makhluk-makhluk lainnya. Yang ketiga, Allah mengatur hubungan manusia itu dengan penciptanya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi aturan, mengatur manusia dalam hal hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, bahwa manusia itu berpakaian, makan, akhlaknya itu kan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Contoh, makan nggak mau makan itu urusan dia sendiri. Apa makanan yang dia makan urusan dia, entah itu makan darah, entah itu makan binatang hidup-hidup, entah itu makan bangkai, entah itu makan apa saja, itu urusan dirinya sendiri. Begitu juga berpakaian. Dia terserah mau telanjang, mau pakaian model apa saja, bahkan mau berpakaian separuh dan lain sebagainya, itu urusan dia. Begitu juga dia akhlak. Dia jujur nggak jujur urusan dia. Dia itu jadi orang orang yang selalu iri dan lain sebagainya, tergantung dari dia. Dengki, kikir dan lain sebagainya urusan dia. Tetapi karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk dari pencipta dan tujuannya mengabdi, maka Allah mengatur bahwa hubungan dirinya sendiri itu diatur. Sebagai contoh, makanan, walaupun dia itu terserah makan, tapi karena kita mengaku bahwa diri kita ciptaan Allah, maka Allah mengatur. Oh, makanan ini yang boleh dimakan, makanan ini yang tidak boleh dimakan, pakaian yang berpakaian itu beginilah menurut pandangan Allah, akhlak yang baik itu begini menurut pandangan Allah. Sebagai contoh di dalam kaitannya dengan makanan, misalkan Surat Al-Maidah ayat 3, Allah sampaikan, Allah firman, "Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillah bihi." Diharamkan atas kamu memakan bangkai, daging babi, darah, dan apa-apa binatang apa saja yang disembelih bukan atas nama Allah, itu diharamkan. Termasuk khamr, minuman. Secara logika, makan dan minum urusan kita. Mengapa Esa mengatur? Mengapa kita harus diatur? Itulah
Karena kita mengaku bahwa diri kita itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, maka Allah mengatur hubungan diri sendiri aja diatur. Inilah uniknya di dalam Islam. Karena mau nggak mau minta pertanggungjawaban dengan perbuatan kita terhadap diri kita sendiri. Berpakaian perbuatan kita terhadap diri kita sendiri, maka yang dinilai adalah perbuatan. Maka perbuatan kita terhadap diri sendiri, ya makanan, minuman itu urusan kita. Tapi karena kita Islam, maka kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita itu mengatur hubungan kita dengan sesama manusia atau lingkungan atau makhluk yang lain. Misalkan terkait dengan tetangga, Islam mengatur bagaimana jadi tetangga yang baik. Muamalat diatur, sosial diatur. Sehingga perbuatan manusia itu pasti kaitannya hubungan dengan diri dengan hubungan dengan orang lain. Misalkan tetangga, misalkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Yang lain, fal yukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Hadis yang lain, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan, fa'amtikum ma tobalakum, nikahilah orang-orang yang telah kamu senangi. Kemudian jual beli, kemudian hubungan tenaga kerja dengan juragan dan lain sebagainya. Itu hubungan manusia dengan sesama manusia diatur dalam Islam. Mengapa diatur? Karena yang dinilai perbuatan. Perbuatan terhadap siapa? Sesama manusia. Makanya di dalam Islam dilarang mendolimi satu sama lain antara manusia dengan manusia yang lain. Dilarang mendolimi. Itu karena apa? Diatur perbuatan itu. Dinilai perbuatan itu di dalam Islam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa berbuat sekecil biji atom pun atau itu baik dinilai oleh Allah, dan barang siapa berbuat sekecil biji atom itu buruk, maka akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dinilai perbuatan, baik perbuatan dengan dirinya sendiri maupun perbuatan sesama manusia dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, yang diatur dalam Islam adalah hubungan manusia itu dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud di dalamnya itu? Hubungan manusia dengan Allah itu diatur, tidak seenaknya. Apa yang diatur itu terkait dengan akidah keimanan dan terkait dengan ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah yang di sana ada rukun Islam itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah doa, ibadah-ibadah jihad. Nah, ibadah-ibadah itu diatur oleh Allah, tidak seenaknya orang beribadah. Makanya di dalam Islam itu ibadah harus sesuai dengan tuntunannya. Maka ketika beribadah tidak sesuai dengan tuntunan, inilah yang kemudian dikatakan bid'ah itu. Akidah, iman. Jadi cara beriman bagaimana? Diatur dalam Islam, tidak seenaknya kemudian mengimani sesuatu yang memang dilarang. Oleh karena itu dalam Islam itu nilai perbuatan diatur terkait dengan hubungan di manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut ibadah dan akidah. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga disampaikan, wa aqimi sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Kutiba alaikumul syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Wa itaiz zakat, tunaikanlah zakat. Itu semuanya adalah ibadah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang diibadah itu? Ibadah itu yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Makanya niat itu menentukan. Walaupun perbuatan baik, niat itu tidak akan dinilai ketika niatnya buruk. Perbuatan baik niatnya harus baik. Perbuatan baik niatnya buruk juga tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dinilai adalah hati dan perbuatan. Oleh karena itu secara ringkas bisa kita simpulkan bahwa
Ketika kita mengaku bahwa diri kita itu ciptaan Allah, tujuan hidup itu untuk mengabdi kepada Allah, maka Allah mengatur kita terkait dengan hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar seperti itu. Sehingga apapun perbuatan kita itu pasti yang akan dinilai tadi. Bagaimana hubungan diri sendiri, bagaimana hubungan dengan orang lain, bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah itu akan dinilai hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menilai adalah Allah, dia dengan Allah. Hubungan manusia dengan yang lain berarti terkait dengan sosial kemasyarakatan. Hubungan dirinya sendiri terkait dengan dirinya sendiri yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Itulah apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup itu memang keinginan Allah. Allah menciptakan kita dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Dalam proses pengabdian itu dibuatlah aturan-aturan berupa Al-Quran. Dan Al-Quran itu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sama manusia, maupun hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian secara ringkas, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada sesuatu yang tidak berkenan perlu dikonfirmasi, silakan komen di bawah video. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.